Baik, selanjutnya kita sambut pembicara kita, yaitu Bapak Maijen Purnawirawan Sunarko. Kepada beliau, Bapak Sunarko, saya silakan. Bapak, Ibu, anak-anak mahasiswa, hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi udah cukup, sebetulnya kita udah tahu kondisi bangsa ini ya. Jadi kalau Pak Said tadi ngomong masalah ekonomi, terus tadi dia ada anak mahasiswa juga, ya masalah ekonomi juga. Karena keterbatasan kehidupan membuat kita diombang-ambingkan oleh orang serakah. Ya orang serakah itu. Saya kalau ingat yang namanya serakah nomik tadi, saya ingat saya pernah memaki seorang pejabat di sini, pembohong, penjilat, serakah, rakus. Nggak perlu kan saya sebut namanya kan? Udah cukup itu. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Tadi kalau Pak Said bicara tentang masalah ekonomi, saya mencoba untuk bicarakan, ini kan mimbar bebas kan, berarti bebas ngomong itu. Saya mau bicara tentang pemimpin, Kalau menurut saya kerusakan-kerusakan yang terjadi di semua lini, mau di ekonomi, di politik, di hukum, di ya segala sisi kehidupan manusia, tergantung dari pemimpinnya siapa gitu. Karena itu saya berharap anak-anak mahasiswa terutama ya teman-teman sekalian tuh, dalam memilih pemimpin tuh jangan sembarangan gitu. Dalam memilih pemimpin itu jangan karena dia baik kepada kita atau memberi sesuatu kepada kita, oh ini baik gitu. Padahal dia sama-sama kita dia baik, sama yang lain dia dolim sekali gitu. Kalau kita mau lihat saja gini, negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang dan banyak negara di Eropa tidak punya sumber daya alam, tapi pemimpinnya baik. Dari pemimpin yang baik itu dia bisa menciptakan sumber daya manusia yang ada di negara itu jadi baik. Jadilah kayak Jepang, Korea Selatan, Singapura. Ya, terlepas dari segala kekurangannya jelas jauh lebih baik dari pemimpin yang ada di kita gini gitu. Di daerah kita gitu. Nah, karena itu di sini saya sampaikan kita ini negara demokrasi. Kita ini negara demokrasi. Dalam menetapkan pemimpin itu dipilih. Nah, tapi karena kembali lagi tadi sumber daya manusia yang tadi dikeluhkan anak ya, mahasiswa yang pertama ngomong tadi, apa ini? Apa tadi bilang? Biarlah bodoh, tetaplah bodoh. Itu sistem komunis itu. Pemimpin komunis itu cenderung membiarkan rakyat itu sebagian besar bodoh dan miskin. Karena orang bodoh dan miskin mudah diatur, mudah dibeli. Nah, karena itu secara perorangan juga biar susah kayak apapun, janganlah kita bodoh dan janganlah kita miskin gitu. Saya anak rakyat kok. Bapak saya ini kuli kontrak dari Jawa Tengah yang zaman Belanda dikirim ke Sumatera sana tahun 34-an atau 35 gitu. Bujangan ketemu ibu saya orang Aceh. Saya 7 bersaudara, 3 orang lahir di Aceh, 4 lahir di Sumatera Utara. Saya beritahu ya, ibu saya itu dulu buta huruf.
Orang Gayo, kalau tahu orang Gayo, itu orang Aceh pegunungan. Kalau di Papua sana ada Papua pegunungan, ibu saya itu orang Aceh pegunungan, Takengon. Tahu kan? Tidak sekolah. Cuman dia pinter ngaji. Dulu pada era tahun 60-an itu ada wajib belajar kan? Ibu saya bisa baca di tahun 60-an. Saya sudah SD itu. Jadi saya belajar baca sama ibu saya. Maksudnya sama-sama gitu. Saya belajar di sekolahan, ibu saya belajar di rumah. Kalau bapak saya memang kebetulan sudah sekolah sejak zaman Belanda gitu. Ini saya jawab tadi yang jangan biarlah bodoh gitu, jangan. Kita anak 7, 5 semuanya lulus perguruan tinggi, kecuali anak pertama dan kedua saja cuma lulus SD. Tapi ketiga sampai ke 7 bisa. Cuman memang 3 itu anaknya laki-laki, sekolahnya gratis, semuanya lulusan Gunung Tidar. Karena kita miskin kan. Jadi bapak saya bilang, kamu sekolah aja biar nggak susahin saya masuk ke akademi militer. Saya yang ketiga. Kakak saya pertama masuk angkatan darat, dia lulus akademi militer tahun 64. Kakak saya kedua lulus akademi militer tahun 74 dan saya 78. Adik saya 2 perempuan bisa lulus dari IKIP sampai S2 kan, karena yang guru kan waktu itu S2. Nah karena itu saya katakan kita jangan menyerah. Ya jangan. Tadi juga nyambung apa yang dikatakan Pak Saidi dulu, jangan nyalahkan orang tua gitu. Nah, gitu. Kita juga harus berjuang. Nggak tahu. Ya, kembali lagi ke yang saya katakan tadi. Satu itu, saya katakan bukan ini, jangan menyerah. Saya ini anak petani kok, anak kuli kontrak. Tapi karena orang tua tahu bodoh itu kelemahan, anaknya nggak boleh bodoh. Nah, gitu. Dengan segala macam kesulitan hadapin. Begini, saya kembalikan lagi. Lihat, kalau kita, ini kan topiknya mendagri janji. Lihat kalau kita punya pemimpin seperti yang lalu namanya Jokowi, nipu terus. Ini juga rakusnya udah ngelebihin Serakah Nomik. Ya kan? Kita kok diem saja. Oh ya lupa saya tadi. Tapi saya tadi merinding masuk sini. Saya potong, saya merinding. Dari era 2014 sampai 2019 sampai 2024 yang jadi pelopor protes terhadap pemerintah yang brengsek ini, ibu-ibu. Hari ini saya merinding, mahasiswa sudah maju. Hari ini. Karena saya ingat tahun 45, tahun 66, kemudian kemarin 98, motornya mahasiswa. Tapi 2014, 2019, 2024 kayaknya mahasiswa itu yang menurun lah dari pergerakan seniornya yang saya katakan tadi 45, 65, 98. Hari ini mudah-mudahan dimotori, dipelopori dari Universitas Muhammadiyah ini melihat ketidakbenaran yang terjadi di negara kita. Ya, melihat ketidakbenaran. Kalau benar kita backup. Kalau benar kita backup. Jangan takut berbicara. Saya 35 tahun jadi aparat. Saya selalu berhadapan dengan pengadilan, tapi belum pernah dibully. Begitu saya pensiun, saya jadi dari tahanan saya. Sampai hari ini status saya udah 6 tahun adalah tersangka. Emangnya gua pikirin, saya bilang. Ya saya udah 6 tahun sampai hari ini status saya itu tersangka. Emangnya gua pikirin, saya bilang. Saya akan berbicara tentang kebenaran. Dan saya kemarin pernah katakan, saya tidak menganut paham yang namanya mikul dur mendem jeru. Saya tidak menganut senior harus dihormati. Saya menganut yang benar, itulah yang dihormatin.
Senior pun saya lawan kalau tidak benar. Udah tahu kan istilah nggak benar? Tapi bawahan, teman, dan siapapun kalau dia benar saya hormati dan saya ikut. Nah, saya berharap kita ngelihat benar salah itu kriteria benar dan salah kan udah mudah kan. Hukum ada, agama ada. Jangan dilanggar. Serakah nomor gini kata-kata antara dua, tidak tahu hukum dan tidak tahu agama, atau dia langgar karena keserakahannya, atau karena kerakusannya, karena nafsu duniawinya gitu. Yang mudah-mudahan kita Universitas Muhammadiyah ini perguruan tinggi yang punya background Islam, betul kan? Betul. Mudah-mudahan kita nggak ada yang serakah, tidak ada yang jolim dan lain sebagainya. Ya, pada kesempatan ini saya katakan kita butuh pemimpin, karena itu mahasiswa kalau melihat ada pemimpin yang nggak benar, sampaikanlah sesuai dengan norma yang ada. Ya kalau saya gini, kalau saya omongin baik-baik nggak bisa, saya bentak. Kalau nggak bisa saya bentak. Kalau dulu saya tempeleng kalau anak buah saya gitu kan. Nah kalau kita sekarang nggak bisa tempeleng, tapi kalau bisa tempeleng saya tempeleng gitu saja. Ya paling nggak dengan mulut. Ya saya katakan tadi, pejabat dulu, pembohong, penjilat, saya bilang serakah, rakus. Ya, karena saya udah nggak punya kemampuan nempeleng dia dengan fisik gitu kan. Nah, jadi ini yang perlu kita. Itu bukan hanya pemimpin yang namanya presiden saja, sampai perwakilan kita yang di DPR itu kalau kita perlu ingatkan. Saat ini saya katakan, saat ini saya sejak 10 tahun yang lalu lah, sekarang juga masih ada perubahan sedikit-sedikit, sudah berubahlah di era Pak Prabowo ini, tapi buat saya belum memuaskan, jauh dari kata puas, jauh. Kita punya perwakilan sebagainya, harusnya menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah yang mengoperasionalkan negara ini. Sekarang ya penonton aja, bahkan pemeras. Kenapa saya bilang pemeras? Lihat gaji UMR kita 5 jutaan, betul? Gaji mereka itu di atas 200 juta. Kan bukan wakil kita itu. Itu yang di legislatif, yang di eksekutif. Yang di situ Sami Mawon. Yang di yudikatif, yang katanya hakim. Dia punya apa itu? Dia punya semboyan wakil Tuhan di dunia, betul kan? Mungkin ada orang hukum di sini, menghukum orang, memvonis orang, mengabaikan namanya faktor kebenaran, faktor kejujuran, dan faktor keadilan. Saya hadapin, dilanggar itu norma gitu. Nah karena itu sekali lagi pada kesempatan ini, mungkin negara itu bisa tertib kalau kita punya pemimpin pinter jelas, supaya dia nggak buat keputusan-keputusan yang konyol gitu kan. Kemudian moralitasnya baik, bukan penipu, bukan pembohong, bukan orang rakus. Kalau di Islam pemimpin itu nggak boleh makan sebelum semua yang dipimpin itu makan, benar kan? Dari kita enggak, rakyat mau mati kelaparan, matilah kau situ, yang penting gua gemuk. Itu terjadi. Kaum lemah saat ini hanya jadi objek penindasan. Tadi ada dari Papua itu kan, ada yang lucu juga, di Gunung Panggun Sawah katanya. Kalau di Tangerang Utara sana, sawah diuruk, dirampas secara paksa. Inilah masalahnya. Karena kita nagih janji, ini kan apa? Perubahan kan? Dan saat ini kalau masalah perubahan, saya katakan era Prabowo ini udah 1 tahun, perubahan yang ada baru kecil banget. Nggak tahu kalau istilah Pak Marwan berapa persen katanya dari yang diomongkan gitu kan. Susah dikatakan pakai, tapi terlalu lambat karena kita udah menderita selama 10 tahun di era kepemimpinan Jokowi. 10 tahun lebih
Ditipu terus. Kurang ajarnya lagi manusia ini nurunkan anaknya yang lebih dongok itu jadi wakil presiden. Di sini juga saya nuntut kepada Presiden Prabowo sebetulnya. Itu wakil dia harus dengar. Dia harus dengar. Nggak perlu ada Universitas Muhammadiyah ini kalau cuman sekelas itu jadi presiden. Jadi wakil presiden, sorry. Ya kan? Jadi saya pada kesempatan ini perhatian saya kepada anak-anak mahasiswa yang sudah mulai bangkit. Jangan takut berkata benar. Jangan takut berkata benar. Sekali lagi, berkata benar. Berkata benar, jangan fitnah. Memang orang yang berani berkata benar itu banyak musuhnya. Nggak apa-apa, itu iblis. Kita kan bangga kalau dimusuhin iblis kan. Kalau dimusuhin malaikat sama Tuhan, wayah kita. Wayah kita. Kemudian menolak dominasi oligarki, itu udah disampaikan oleh Pak ini. Yang kita tolak itulah manusia-manusia yang memegang prinsip serakah nomi kita itu. Nggak usah disebutkan kan. Ada mungkin data ini ada di depan Pak Marwan. 80% luas area produktif di Indonesia ini dikuasai nggak sampai oleh 5% orang yang ada di sini. Itulah kelompok-kelompok serakah itu. Tapi ada orang Indonesia yang nggak punya tanah 1 meter pun. Kan parah. Ya ini tanggung jawab pemerintah. Makanya jangan buru-buru pingin ini kepada adik-adik ini. Jangan pingin jadi pemimpin, jadi apa saja. Yang jadi pemimpin nggak bisa menegakkan keadilan, nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Kita ketemu nanti di akhirat. Siapa yang benar? Jangan buru-buru pengen jadi bupati. Setelah jadi bupati cuma nikmatin fasilitas, di situ masih banyak yang menderita. Masih yang saya katakan tadi, ada orang Indonesia yang begini luas, begitu subur, punya 1 meter tanah aja nggak ada. Tapi ada orang, satu keluarga bisa memiliki lahan jutaan hektar. Ini terjadi karena apa? Ya karena pemimpin tadi yang nggak beres juga. Orang rakus itu bisa merajalela seperti yang dikatakan oleh Pak Saidinu tadi karena banyaknya pengkhianat. Pengkhianat itu siapa? Aparat, baik di legislatif maupun di eksekutif, termasuk di judikatif yang menetapkan hukum semaunya. Karena itu hati-hati. Saya yakin anak-anak mahasiswa Muhammadiyah ini yang punya landasan agama baik nggak akan meniru kondisi-kondisi yang sekarang terjadi, termasuk apa yang disampaikan oleh tadi pembicara sebelumnya. Itulah bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.